Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, NPM 719212929. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang komunikasi kerja. Di mana pada komunikasi kerja itu diartikan sebagai faktor utama untuk meningkatkan semangat kerja, serta dengan semangat kerja yang tinggi, pegawai akan dapat bekerja dengan perasaan senang dan bergairah sehingga mereka dapat berprestasi kerja dengan baik. Sedangkan menurut Suranto Awe, beberapa indikator komunikasi yang efektif, yang pertama diantaranya pemahaman, serta yang kedua kesenangan, dan yang ketiga pengaruh, dan yang keempat hubungan, dan yang kelima tindakan. Di mana pada pemahaman ini diartikan sebagai kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana yang dimaksudkan oleh komunikator. Dan kesenangan yakni apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan kedua belah pihak. Serta pengaruh, pada sikap komunikasi dikatakan memengaruhi sikap. Apabila seseorang komunikasi telah menerima pesan, kemudian sikapnya berubah sesuai makna pesan itu. Dan hubungan yaitu yang makin baik, bahwa dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Dan terakhir tindakan, kedua belah pihak yang berkomunikasi melakukan tindakan sesuai dengan pesan yang dikomunikasikan. Apa saja peranan dalam komunikasi kerja? Yaitu diantaranya yang pertama, dapat menciptakan kepuasan kerja, serta dapat menyelesaikan konflik, dan dapat meningkatkan produktivitas, serta dapat menciptakan masa depan kerja yang lebih baik bagi perusahaan. Dan yang terakhir, pembentukan hubungan. Apa saja kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi? Yaitu kemampuan dalam menyampaikan pesan, kemampuan dalam menerima pesan atau mendengarkan pesan yang datang, dan yang ketiga kemampuan dalam memberikan umpan balik, dan yang terakhir keterampilan dalam berkomunikasi. Apa saja bentuk-bentuk komunikasi? Yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan komunikasi nonverbal. Apa saja prinsip dasar yang mempengaruhi komunikasi? Yaitu diantaranya yang pertama faktor teknis, kedua faktor perilaku, ketiga faktor situasional, dan keempat keterbatasan waktu, serta jarak psikologis atau status sosial, atau adanya evaluasi terlalu dini, dan lingkungan yang tidak mendukung, serta keadaan si komunikator, dan gangguan bahasa, serta lain-lain sebagainya. Strategi dalam berkomunikasi, yaitu pimpinan atau manajer harus memahami struktur organisasi, siapa yang efektif untuk membuat keputusan, serta komunikasi dua arah. Setelah berkomunikasi harus melakukan feedback, apakah bisa diterima dengan benar. Dan yang ketiga, komunikasi harus jelas dan sederhana agar komunikasi mudah dimengerti. Serta yang keempat, dapat menggunakan berbagai macam metode jika hal yang dikomunikasikan sangat penting. Dan yang terakhir, manajer atau pimpinan tidak hanya terpengaruh oleh informasi, karena informasi dan komunikasi itu sangat berbeda. Apa saja hambatan-hambatan dalam komunikasi? Yaitu hambatan-hambatan dalam komunikasi ini, komunikasi dalam prosesnya ada saja beberapa hal yang merintangi atau menghambat tercapainya tujuan dari proses komunikasi, serta hambatan atau rintangan dalam komunikasi bisa berasal dari pribadi komunikasi dan komunikator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.